Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Kasihnya sungguh luar biasa. Amin. Kita naikkan pujian kita. Saat hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia rela bagi kita. Dia rela mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak terukur kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan. Layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan
puji Tuhan. Biarlah sore hari ini lidah mulutmu mengagungkan Tuhan, karena kasih-Nya besar bagi kita. Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih Allah. Amin. Amin. Dia sungguh baik bagi kita. Kasih-Nya besar atas kita. Mari kita angkat pujian. Segala pujian, syukur bagi hanya Dia yang layak untuk dipuji. Kau hadir dalam hidup. Oh, luar biasa Yesus. Terima kasih. Ku datang sujud di hadapan-Mu, Amin. memuji-Mu, Menyembah-Mu, Yesus. ku Menyembah-Mu, segala pujian. segala pujian, syukur Kami bagi-Mu. puji Engkau Tuhan. Kau hadir dalam ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, memuji-Mu, oh, menyembah-Mu, Yesus. Amin. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Yesus. Amin. Yesus. Ku menyembah-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu besar. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Allah. Tak terukur pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sore hari ini kami datang Tuhan. Kami memperingati akan kematian Engkau Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Mari Tuhan Kau berkati kami Allah. Kau kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami boleh masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
menggantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saya undang kembali bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Begitu besarnya kasih Allah, begitu besarnya pengorbanannya bagi kita. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum Oh, amin. Ku kagum akan Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Amin. akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kagum akan kebaikan Tuhan. Amin. Pengorbanannya yang luar biasa atas kehidupan kita. Tubuh dan darahnya akan kita nikmati sebentar setelah kita dengar firman Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman hari Minggu nanti. Kita akan kembali berkumpul dalam ibadah Paskah kita. Bapak Ibu hadir bersama dengan keluarga, menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Membukakan jalan bagi kita untuk kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat yang melayani, persiapkan diri untuk masuk ke dalam pelayanan. Biarlah apa yang kita boleh kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita lebih lagi untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang memerdekakan kita. Kedatangannya sudah dinyatakan. Tanda-tanda heran sudah dinyatakan atas kehidupan bangsa umat manusia. Biarlah pada sore hari ini firman menguatkan kita. Firman meneguhkan langkah kaki kita. Kasih-Nya besar hingga apa yang membuat kita takut untuk melangkah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup. Engkau berikan kami hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
kami diingatkan dengan peristiwa yang besar bagi hidup kami sebagai orang percaya. Pengorbanan-Mu di kayu salib yang begitu sempurna bagi kami. Tidak ada perkara yang bisa kami balas dengan segala apa yang kami perbuat hari-hari ini Tuhan. Semua karena salib-Mu yang mengerjakannya dengan sempurna. Kami boleh hidup sampai hari ini. Bahkan kami bisa alami kemenangan demi kemenangan. Semua karena salib-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, di ibadah Jumat Agung hari ini yang kami peringati bersama-sama, kembali kami dibawa oleh Tuhan Yesus untuk kami dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang sesungguhnya Engkau mau Tuhan dalam peristiwa Jumat Agung. Ada banyak orang bisa berbalik dari jalan yang salah, kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Yesus buat pujian hari ini. Engkau bertata di atas pujian kami, penyembahan kami hari ini. Dan sebentar kami dengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu datang buat kami, mengubahkan setiap hati-hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan mengasihi kita. Amin. Selamat Jumat Agung buat kita semua. Good Friday. Selamat Jumat Agung. Saudara kasih Tuhan, kita langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan di dalam peristiwa Jumat Agung. Setiap tahun kita pasti memperingati peristiwa ini dengan tujuan untuk kita ingat dengan pribadi yang sungguh berkuasa, rela mati buat saya dan saudara. Dia berkorban membuat hidup saya dan saudara jadi berubah. Saudara, korban yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama dengan korban yang kita persembahkan. Korbannya korban yang sangat sempurna. Saudara kasih Tuhan, saya kasih judul dalam tahun ini bicara tentang salibnya memerdekakanku. Dan nanti akan bersambung dengan besok di hari Paskah bicara tentang bangkitlah. Karena salibnya sudah memerdekakan kita, sudah bebaskan kita. Tapi bukan maksudnya hidupnya jadi hidup bebas. Cara memerdekakan Tuhan itu beda. Bebasnya Tuhan dengan bebasnya kita beda. Kalau bebasnya kita suka kebablasan. Kita berpikir hidup bebas. Jadi semau-maunya kita. Enggak. Cara Tuhan membebaskan saya dan saudara punya tujuan yang mulia di hadapan Tuhan. Ayat pertama yang kita akan baca bersama-sama, Roma 8 ayat 1 dan 2. Salibnya memerdekakan saya dan saudara. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, yang di luar Kristus maka pasti terima hukuman. Amin. Tapi nggak ada hukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Tapi kalau mereka di luar Kristus, siap-siap terima penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi kita diberi kemerdekaan itu bukan di luar Kristus, tapi di dalam Kristus. Dan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, saya nggak berkupas tentang hukum dosa dan hukum maut. Saudara, selama kita masih hidup di luar Kristus, maka sesungguhnya dosa dan maut itu selalu berkuasa atas hidup saya dan saudara. Saudara mau bilang saudara orang percaya, orang Kristen, saudara bilang saudara dari lahir jadi orang Kristen, tapi kalau nggak ada di dalam Kristus, nggak ada di dalam rohnya Kristus, maka sesungguhnya hukum dosa, maut itu akan berkuasa atas hidup saya dan saudara. Dia akan terus-menerus mengintai saya dan saudara. Dosa itu datang terus buat kita. Dosa itu terus membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Bahkan maut itu terus mengintai kita. Kapan waktu dia akan cengkram hidup kita sepenuhnya. Maka Tuhan bilang, jangan main-main. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan saya dan saudara. Amin. Maka Tuhan bilang, datanglah kepada Kristus.
hiduplah di dalam Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib telah menanggung semua hukuman dosa dan maut. Disebut Jumat Agung karena melalui apa yang Tuhan Yesus alami, tampaknya sepertinya ada kekalahan. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah kemenangan yang memberikan saya dan saudara keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Tidak ada maut. Amin. Jadi salib bukanlah sekedar simbol penderitaan, melainkan simbol kemenangan dan kemerdekaan. Amin. Jadi kalau saudara lihat salib itu bukan simbol penderitaan. Wah, kalau lihat salib pergumulan, pikul salib. Salib kamu sama salib kita kan beda-beda. Iya, makanya selalu kita kalau lihat salib takut lihat salib. Waduh, susah lagi kalau lihat salib. Padahal salib itu bicara tentang kemenangan. Amin. Salib itu bicara tentang hidup yang kekal. Amin. Saudara, saya ingin kita terlebih dahulu lihat kebenaran ayat ini. Yeremia 2 ayat 13. Yeremia 2 ayat 13. Sebelum nanti kita masuk dalam poin-poin kenapa saudara perlu hidup dalam kemerdekaan itu. Yeremia 2 ayat 13. Sebab katanya, 2 kali umatku berbuat jahat. Berapa kali? 2 kali sama Tuhan bilang. Sampai luar biasa Tuhan bilang, 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini sangat memberkati saya. Dia bilang, ya 2 kali loh mereka berbuat jahat. Lihat, bilangnya orang Kristen, bilangnya mau lahir baru. Mana? Lagi, buat jahat lagi. Lihat, mereka tinggalkan aku yang sumber air hidup itu. Untuk apa? Gali kolam bagi mereka sendiri. Mereka pikir itu masa depan mereka. Padahal kolam yang mereka gali kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, bukankah itu yang seringkali kita kerjakan? Betul ya? Kita lebih rela tinggalkan Kristus untuk menggali kolam yang bocor. Terus kita pikir itu masa depan kita, padahal bocor. Maka waktu ada musim yang kering, kita pikir kita punya persediaan. Padahal Tuhan bilang, sejak awal saya bilang bocor. Terus kita kaget, bukankah kita punya persediaan? Bocor, kata Tuhan. Saudara, jangan berpikir bahwa dosa itu hanya berbuat jahat saja. Membunuh itu dosa, betul. Firman Tuhan juga katakan. Apalagi menipu, mencuri, buat jahat terhadap orang lain, itu dosa. Namun ternyata ketika seseorang hidupnya jauh dari Tuhan, maka sesungguhnya orang itu sedang berbuat dosa. Jadi jangan pikir bahwa jauh dari Tuhan itu sesuatu yang sepele. Nanti juga Tuhan kan penuh kemurahan. Datang aja pas Natal juga dimaafkan sama Tuhan. Tuhan kan kasihnya besar. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besarnya Tuhan Yesus atas rumah tanggaku, atas hidupku, datangnya sama ibadah sekali setahun aja. Karena kasih Tuhan besar. Padahal Tuhan bilang, kalau ketika kamu jauh dariku, kamu sesungguhnya sedang berbuat dosa. Jadi ketika hidup saya dan saudara menyimpang dari Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berbuat dosa. Dan upah kita adalah maut. Amin. Amin. Saudara paham sampai sini? Amin. Saya berharap saudara, waktu saudara paham tentang firman Tuhan, kenapa Tuhan bilang di sini, Tuhan bilang di sini, selalu punya kesinambungan, selalu punya ikatan yang erat satu dengan lain. Tuhan ingin kita dekat. Tuhan ingin kita dekat. Dia nggak mau kita binasa. Amin. Dia mau kita alami hidup yang kekal. Amin. Tuhan, yang di dunia itu nggak kekal. Percayalah. Kamu udah lihat kan, minyak udah susah. Betul apa betul? Baru isu aja 1 April akan naik Pertamax, ngantri itu semua di Jakarta pom bensin. Kena prank. Ternyata April mom. Pemerintah bilang nggak ada yang bilang naik. Masih mau dikaji, sabar aja. Amin. Saudara panik kalau Pertamax naik, ya paling kalau gereja udah gak bisa isi Pertamax, saudara jalan kaki lah dari dusun ke sini. Bukti saudara cinta sama Tuhan, amin. Jalan kaki kan gak sampai ke sini, maksudnya jalan kaki sampai ke halte busway, naik busway sampai di sini, amin. Amin. Itu bukti cinta kita sama Tuhan, gak perlu takut. Kalaupun sampai mobil gak bisa bergerak, saya tetap mau bergerak.
Amin. Karena saya nggak mau jauh dari Tuhan. Saya mau alami hidup yang kekal itu. Kita akan lihat seperti apa kehidupan orang yang menyimpang dari Tuhan. Hidupnya akan seperti ini. Slide-nya. Mari baca sama-sama. Orang itu akan hidup dengan kekuatannya sendiri dan bersusah payah dalam mencari rezeki. Itu orang yang jauh dari Tuhan tuh. Kalau udah menyimpang, pasti apa? Cara hidupnya cuma dengan kekuatannya sendiri. Bohong kalau dia pakai kekuatan Tuhan. Kalau dia pakai kekuatan Tuhan, dia pasti datang sama Tuhan. Amin. Selama dia tidak pernah datang sama Tuhan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan dengan kekuatannya sendiri. Terus dia walaupun dia bisa cari nafkah, cari uang, cari cuan, punya segala sesuatu, tapi kata Tuhan, kamu susah payah. Lihat, itu ada orang kerjanya cuma doa, datang, doain orang lain, keluar ke rumah, terus bagikan, ada berkat dikit dia bagikan, walaupun dia tahu dia punya persediaan juga terbatas, tapi aku pelihara hidupnya. Bahkan ketika dia tidur, ku perintahkan malaikat bilang, ke sana, curahkan berkatnya. Amin. Dan tidak pernah dia kekurangan. Padahal dia nggak pernah susah payah. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ini ayat yang sangat populer buat kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Lihat baik-baik. Jadi karena hatinya jauh dari Tuhan, maka dia pasti andalkan manusia. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika dia kehilangan segala sesuatu, yang dia cari pertolongannya pasti dari manusia. Tidak pernah datang sama Tuhan. Tapi kalau dia dekat sama Tuhan, gak mungkin. Dia pasti bilang, Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang aku alami hari ini. Engkau tahu apa yang kami sedang alami satu keluarga. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Amin. Tapi kalau orang yang jauh dari Tuhan, katanya, dia jauh dari Tuhan, dia pasti andalkan manusia. Dia pasti andalkan kekuatannya sendiri. Dia andalkan pengalaman-pengalamannya. Semua diandalkan. Sumber-sumber yang lain dicoba andalkan. Sampai sumber-sumber lain itu gak ada lagi bisa kasih dia apa-apa. Itu yang dia terus andalkan. Pada Tuhan bilang, kenapa kamu pakai itu? Pada sumber yang kamu andalkan itu bocor. Saya nih sumber air, sumber yang hidup, yang gak pernah kekurangan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Lihat baik-baik nih ayatnya. Dia bilang apa? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Lihat baik-baik. Keadaan baiknya datang gak? Datang. Melimpahnya datang gak musim ini? Datang, kata Tuhan. Kan ini janjiku. Aku gak pernah bohong. Aku pasti genapi melimpah musim ini. Baiknya datang. Tapi kenapa kita gak bisa terima kebaikan itu? Gak bisa alami melimpahnya. Karena sesungguhnya kita tanpa kita sadar kita jauh dari Tuhan. Amin. Dan terus lagi kita mulai lagi. Ulang lagi, andalkan kekuatan kita sendiri. Cari bantuan dari manusia yang lain. Maka keadaan baik yang datang itu tidak pernah bisa kita alami. Saya mau tanya lebih dahulu, paling sederhana lah. Saudara percaya nggak kalau ada Tuhan, ada nggak kebaikannya? Wah, saudara memang kurang percaya kayaknya memang. Kalau ada Tuhan, ada nggak kebaikannya? Kita percaya kan, di mana ada Tuhan, pasti di situ ada kebaikannya. Amin, amin. Kan Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia. Dia kasih tunjuk tuh kasih setianya. Di mana dia ada, di situ ada kasih setianya. Di mana dia ada, di rumah kita ada kebaikannya. Waktu kita melangkah, kita anggap ini sulit sekali kami alami ini. Sulit sekali kami cari pekerjaan ini. Tapi karena dia ada di situ, pasti ada kebaikannya. Tapi pertanyaan kembali, kenapa ada banyak orang percaya tidak bisa mengalaminya? Karena tadi itu kembali lagi, mereka jauh dari Tuhan. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas teriknya ada, tapi tidak ngalamin. Musim keringnya nanti datang. Musim sulit tahun ini datang, tapi tidak pernah mengalaminya. Amin. Saudara kayak nggak percaya nih? Nggak percaya nggak? Musim keringnya akan datang, nggak bisa dicegah. Betul nggak? Nggak pernah bisa dicegah. Saudara mau pakai apa cegahnya? Nggak bisa. Tapi lihat, yang daunnya tetap hijau. Saya suka ayat terakhir dibilang, yang tidak khawatir dan yang tidak berhenti. Amin. Nggak khawatir mau lihat berita apapun, kebijakan tiba-tiba membuat segala sesuatu jadi sulit. Sudahlah, udah memang itu kali, Tuhan juga udah bilang kok. Kedatangan dia dengan tanda-tanda itu akan semakin susah. Ada banyak orang yang hidupnya pasti mementingkan diri sendiri. Cari uang, kumpulin uang, joget-joget. Dia pikir dia hebat karena dia dapat cuan di situ, proyeknya di situ, goyang-goyang, viral, dikritikin orang. Oh, ngambil duit dari rakyat. Kata Tuhan, ngapain kamu lihat itu? Biarin aja. Memang itu nanti akhir zaman gitu. Ada banyak orang akan hidup dengan dirinya sendiri. Dia sibuk memperkaya dirinya. Tugasmu apa? Datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada berkat, bagikan orang lain. Amin. Dan bilang sama orang lain, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Jangan mundur, jangan menyerah. Tuhan baik. Dunia bisa semakin terpuruk dan jatuh, tapi diberkati orang yang berharap sama Tuhan. Berikutnya orang yang hidupnya menyimpang dari Tuhan. Lihat slide berikutnya. Baca sama-sama. Kehilangan damai sejahtera dan sukacita yang merupakan kekuatan kita. Lihat baik-baik. Hilang damai sejahtera. Tuh kalau udah hilang damai sejahtera di tengah keluarga, mau jadi apa? Hancurlah keluarga itu. Betul nggak? Hilang sukacita, mau buat apa lagi? Sekalipun kita bisa kerja, cari uang, kalau nggak ada sukacita nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya apa? Jadi sakit kita, kepikiran, lemah kita. Padahal ada sesuatu yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Saudara mungkin bisa beli kemewahan dengan uang yang saudara miliki hari ini. Tapi ingat, saudara tidak akan pernah bisa beli kedamaian dan sukacita dengan uang yang kita miliki. Tidak akan pernah bisa dibeli. Makanya firman Tuhan bilang, damai sejahtera yang aku berikan padamu, yang aku kasih sama kamu, kata Tuhan, tidak seperti yang dunia berikan. Amin. Sampai dikasih tegas itu. Dengar, pokoknya damai sejahtera, sukacita yang aku berikan sama kamu, jangan kamu bandingin sama yang dunia berikan. Dunia itu cuma tipu-tipu kamu. Sepertinya itu lebih baik. Bohong, bocor itu. Damai sejahtera, sukacita yang aku percayakan sama kamu tidak pernah hilang. Tapi yang dunia ini akan lenyap dengan sendirinya. Jadi saudara, pilihannya saudara mau cari damai sejahtera dan sukacita dari mana? Dari surga apa dari dunia? Bohong. Pasti saudara cari dari dunia. Betul ya? Kalau ada duit Pak Pendeta, hatiku damai Pak Pendeta. Tenang, aku bisa tidur Pak Pendeta. Apalagi kalau lebih duitnya, saya jalan-jalan healing, lihat gunung, lihat ombak, tenang, damai. Tiba-tiba gempa. Tsunami kalau udah gempa, takut, buru-buru pulang, check out dari hotel. Lihat tuh, damai apa? Enggak damai. Betul. Enggak damai. Kemarin saya lihat tuh postingan semua orang-orang viral waktu gempa kemarin yang sangat kuat. Mereka padahal sama-sama satu keluarga di hotel, sedang menikmati kebaikan. Pasti ada damai dong di situ. Betul lah, masa sih di hotel nggak damai sih? Saudara nggak damai kalau di hotel. Saya aja kalau saudara kasih saya nginap di hotel malam ini, saya suka cita banget saya. Apalagi hotel bintang 5. Saya pasti foto dari sudut 1, sudut 3, sudut 4, sudut 10. Semua sudut saya foto. Betul nggak? Damai banget ini. Pasti saya bilang dengan bahasa rohani, semuanya indah pada waktunya. Tuhan baik. Oh glory, haleluya. Kalau berkat anak soleh nggak kemana.
Tapi pas tiba-tiba gempa, takut kita semua. Dari lantai tinggi mereka coba evakuasi, pencet lift, jangan lift, takut. Sepada ngomongnya sih sampai di videonya yang saya dengar itu. Oh Yesus, oh haleluya, tolong Tuhan Yesus, oh tolong Tuhan Yesus. Iyalah, mana bisa bikin damai? Cuma Yesus yang bisa bikin kita damai. Amin, amin. Matius 24 ayat 12. Enggak. Slide berikut ini dulu. Orang yang menyimpang dari Tuhan maka semakin tidak akan pernah peduli dengan orang lain. Karena yang dikejar hanya kepentingan dirinya sendiri. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Semakin tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tidak peduli dengan hidup orang lain. Karena kita pun punya urusan. Kita punya persoalan. Ngapain ngurusin persoalan orang? Saya juga punya banyak persoalan. Ngapain kita doain dia? Kita pun doanya belum dijawab-jawab. Akhirnya nggak pernah punya kepedulian sama orang lain. Kita tunggu dulu beres urusan kita, baru kita peduli. Padahal Tuhan nggak suruh kita itu. Amin, amin. Tidak perlu semuanya jadi baik, baru saudara bisa memberkati orang lain. Tapi kebanyakan orang akan hilang itu tuh. Bahkan firman Tuhan nanti kita baca, kasihnya juga hilang. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara mau alami hidup, saudara alami kemerdekaan. Saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan saya dan saudara. Oleh sebab itu sekarang kita masuk dalam poin-poin berikutnya. Jika kita mau hidup dan mengalami kemerdekaan salib itu, maka saya dan saudara harus yang pertama menerima pengampunan. Amin. Minta ampun sama Tuhan. Amin. Tuhan, kami perlu Engkau. Bukan sekedar di peringatan salibnya Tuhan. Sampai setiap waktu pun kami perlu Tuhan. Dosa manusia tidak bisa dihapus oleh kekuatan manusia itu sendiri. Dan juga dengan perbuatan baiknya. Saya bukan bilang atau firman Tuhan bukan mengajarkan kita tidak boleh berbuat baik. Justru firman Tuhan mengajarkan kita berbuat baik. Sehingga dengan engkau berbuat baik, nama Bapa di surga itu dipermuliakan. Betul harus berbuat baik. Tapi ingat, perbuatan baikmu itu tidak dengan semerta menyatakan bahwa engkau akan menerima pengampunan dari Tuhan. Dosa saya dan saudara hanya bisa dihapus oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan apa? Hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kalau saudara mau alami kemerdekaan dalam salibnya Kristus, maka minta ampun sama Tuhan. Amin. Minta ampun sama Tuhan. Iya Tuhan ya, selama ini ternyata kami sombong. Selama ini kami pikir kami udah paling hebat. Kami pikir kami kayak udah paling rohaniawan. Ternyata enggak. Kami harus masih banyak belajar tentang segala apa yang Tuhan kerjakan. Karena lagunya kan gitu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Jadi masih banyak hal yang kita mau belajar. Bukan berarti yang di depan mimbar ini jauh lebih suci dari yang lain. Enggak. Tuhan minta ampun. Kadang-kala kerap kali pun saya sama istri kalau doa, kadang-kala kita terselip minta ampunnya, bukan minta berkatnya. Ampuni kami. Kalau mungkin dalam sepanjang minggu kemarin ada perkataan kami ketemu orang salah. Ada mungkin waktu cara pandang kami, waktu kami sampaikan salah, kami minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami sebagai gembala, mungkin kami salah dalam melayani jemaat. Maka waktu kita minta ampun, Tuhan bilang, iya, berubahlah. Iya, tugasmu mengasihi saja. Amin, 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 amin. Minta ampun sama Tuhan, saudara akan alami kemerdekaan. Apa yang saudara pelihara selama ini, tinggalkan itu.
akui sama Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus dari surga tahu perbuatan kita, tapi dia juga mau kita minta ampun sama dia. Berikutnya, jika kita mau hidup dalam kemerdekaan salib itu, maka bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Orang bukan sekedar minta ampun, minta ampun. Banyak orang kan, orang Indonesia itu paling mudah bilang apa? Minta maaf ya, besok ngulanglah. Makanya Indonesia itu paling murah kata minta maaf. Itu nanti klarifikasi, jumpa per, maaf, salah kemarin kami bicaranya, bukan maksudnya begitu ya. Kemarin lagi viral kan, terus kejaksaan kejarinya bilang maaf kemarin salah ketik. Makanya itu orang harusnya nggak masuk dalam pengadilan. Hampir mau dihukum dalam pengadilan. Coba pada cari kerja yang benar, nggak nyolong, nggak apa-apa. Memang harus ada budget lah. Namanya juga idenya dia, masa nggak dinilai dengan uang. Tahu itu dia hal-hal yang kayak gitu tuh. Mudah untuk minta maaf, tapi tidak pernah mau sungguh-sungguh bertobat. Saudara, kalau saudara udah minta ampun sama Tuhan, amin. Gak usah lihat kanan kiri, tepuk dadanya, tobat. Amin. Tobat, tepuk jidatnya, sadar. Amin. Sadar, tobat. Amin. Pikiran ini harus amin. Tindakan kita harus berubah. Tujuan hidup kita pun harus juga berubah. Dalam Jumat Agung ini, jika saya dan saudara mau hidup dalam mengalami juga kemerdekaan salib itu, saya akan akhiri dengan ayat ini. Kita harus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu, berarti ini ada orang Yahudi yang enggak percaya. Tapi Yesus hanya bilang kepada apa? Orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara percaya sama Yesus? Amin. Firman ini pasti datang buat orang yang percaya sama dia. Maka dibilang kamu benar-benar murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Saudara mau alami kemerdekaan dalam salibnya Tuhan. Amin. Amin. Minta ampun sama Tuhan. Bertobatlah. Berbaliklah dari jalanmu yang salah. Kembali ke jalan yang benar. Dulu kamu terlalu jauh sibuk dengan segala sesuatu yang kamu kerjakan di dunia ini. Tuhan balik. Ingat, saya udah kasih perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya nggak cari dia, saya tunggu dia untuk datang kembali pulang. Amin. Amin. Dirham yang hilang saya cari, domba yang hilang saya cari, tapi anak yang hilang saya nggak cari. Bapaknya tunggu di rumahnya. Dia percaya suatu hari anakku akan berbalik datang kepadaku. Yesus pun gitu. Dia kadang-kala nggak sibuk cari kita lagi. Karena mungkin kita sudah orang yang lebih tahu dengan kebenaran. Tapi dia tunggu kita momen untuk kita sadar dan bertobat. Berbaliklah sama aku. Maka waktu kamu punya kesadaran kita betul-betul mau balik sama Tuhan. Itu akan pernah menggoyahkan kita selama-lamanya dalam mengiringi Tuhan. Karena kita waktu kembali sama dia bukan karena orang lain dorong kita. Tapi karena kesadaran kita perlu Tuhan. Amin. Maka lihat baik-baik, anak yang hilang datang. Dia penuh penyesalan. Sebelum dia datang dia sudah minta maaf, ampun duluan. Aduh, di sini susah sekali. Makanan sisa babi aja saya harus makan. Sementara di rumah bapakku banyak persediaan. Saudara, saya mau kasih tahu. Jangan sampai kita bangkrut dulu. Sampai mentok dulu. Sampai udah di ruang ICU. Udah gak bisa napas, udah 1, 2, baru bilang, Pak Haryanto panggil, saya perlu Yesus. Jangan, amin. Selama masih kita hidup sehat, kuat, amin. Datang sama Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, amin. Saudara masih sehat hari ini? Coba angkat tangan kanannya. Oh, semua masih bisa angkat tangan kanan, berarti masih sehat, amin, amin, amin. Udahlah, peristiwa salib selalu mengajarkan kita. Kata Tuhan, kembali sama aku.
Maka Yesus waktu di kayu salib dibilang, Bapa, ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi aku datang ke dunia ini mati di kayu salib agar mereka kembali kepada Bapa. Amin. Saudara mau kembali kepada rencana Tuhan. Dan musim ini katakan, lihat kata Tuhan, orang lain bisa kering. Lihat orang gali banyak sumur, tapi ternyata sumurnya bocor. Tapi selama kamu datang ke sumber yang hidup itu, selamanya kamu alami banyak kelimpahan. Amin. Saudara serius nih, mau alami nggak kelimpahan minggu tahun ini? Amin. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan keluarga kita yang lain. Ayolah, sungguh-sungguh yuk ikut Tuhan yuk. Kita sama-sama yuk bertumbuh sama Tuhan. Bersama-sama yuk kita alami kelimpahan tahun ini. Tuhan baik buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat firman-Mu hari ini buat kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Berkatilah Tuhan Yesus. Urapilah ya Bapa. Perjamuan kudus yang kami akan nikmati hari ini. Kami makan dan kami minum perjamuan kudus, roti dan cawan dari Tuhan, memberi kami kemerdekaan hari ini. Kembali kami terus diperingatkan bahwa Yesus mati buat kami. Yesus datang dan berkorban buat kami. Dia terlalu peduli atas hidup kami. Yesus sangat peduli atas keluarga kami. Terlalu peduli atas setiap masa depan kami. Melalui perjamuan kudus ini kami pun akan alami mukjizat Tuhan. Alami kemenangan dari Kristus yang mengerjakan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap perjamuan yang kami terima hari ini, sore ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati dari surga. Limpahkan berkat-Mu ya Tuhan di atas setiap perjamuan kudus kami hari ini. Hingga setiap perjamuan yang kami terima jadi kekuatan yang luar biasa untuk kami bisa nikmati. Roh-Mu bekerja atas kami, memerdekakan kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang membagikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu nyata bagi kami Yesus. Beri kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan kudus hari ini. Amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Saudara akan dibagikan perjamuan kudus. Kalau saudara ada anak-anak saudara, saudara bimbing baik-baik anak-anak saudara untuk mengikuti perjamuan kudus. Salibnya.
Sebelum kita dengarkan kembali firman Tuhan, Tuhan mau kita ingatlah kebaikan Tuhan. Amin. Ingatlah kasih yang begitu besar buat saya dan saudara. Amin. Amin. Ingatlah apa yang dia perbuat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Ketika kau mungkin berpikir besok atau lusa atau nanti Ya. untuk jauh lagi dari Tuhan, ingat ada Yesus yang selalu menunggu hidup saya dan saudara. Ada Yesus yang sempurna perbuatannya, selalu mengatakan jangan jauh dariku, jangan lagi andalkan kekuatanmu, jangan lagi berbuat dosa, agar maut tidak menguasai hidupmu, tapi hidup kekal jadi bagian hidupmu. Saudara percaya hari ini dalam peristiwa Jumat Agung, saudara percaya salibnya akan memerdekakan rumah tanggamu, memerdekakan hidupmu, anak-anakmu dimerdekakan oleh salib ini. Angkat sama-sama roti yang ada tangan kanan saudara. Sebelum kita makan, kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-becahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan sama-sama makan roti yang ada tangan kanan kita. Kita percaya ini tubuh Kristus, tubuh yang sudah terpecah belah atas hidup saya dan saudara. Tubuh yang terkoyak-koyak bagi saya dan saudara. Tubuh yang ditusuk bagi saya dan saudara. Tubuh yang mengeluarkan darah yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kesakitan yang dia harus tanggung hanya untuk menebus dosa kita. Mari kita akan makan bersama-sama. Kami akan makan ya Tuhan Yesus. Roti yang ada tangan kanan kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan Tuhan. Kita dengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan mau seturut dengan pesan firman Tuhan hari ini. Kalau ada kesalahan yang saudara perbuat, ada hal-hal yang saudara simpan selama ini, ada hal-hal yang saudara rancangkan yang bukan datangnya dari Tuhan, minta ampun sama Tuhan hari ini. Bertobatlah dan berbaliklah sama Tuhan hari ini. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, tapi mendekatlah dengan Tuhan. Bawalah keluarga kita dekat dengan Yesus. Karena hanya Yesuslah sumber air hidup itu. Sumber yang tidak akan pernah bocor dalam hidup kita. Sumber yang senantiasa ada dalam hidup saya dan saudara. Sumber yang tidak pernah terbatas. Yang mengasihi kita, yang mengampuni kita, bahkan memulihkan setiap hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saya dan saudara akan minum cawan yang ada tangan kanan kita. Kita percaya darahnya menghapus dosa kita, darahnya menyucikan hati kita, darahnya membebaskan hidup kita, darahnya juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan minum. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami, Engkau ajaib buat kami. Kami akan tutup ibadah yang diberkati oleh Tuhan dalam peristiwa Jumat Agung ini, Bapak. Engkau hadir buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar perbuatan Tuhan dalam hidup kami.
tidak ada bandingnya Bapa. Amin. Engkau baik buat kami. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta. Amin. yang tak ternilai, Yang ku miliki yang Tuhan. ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku. dalam hidupku, pengorbananmu Ya yang Tuhan, selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Ya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku dan ku kagumi. hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah ini kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara kami jemaat-Mu mengalami kelemahan dalam tubuh jasmani mereka. Tuhan, Engkaulah sumber pemulihan dalam hidup mereka, sumber kesembuhan bagi mereka. Mungkin juga buat mereka ya Tuhan yang hatinya mungkin jauh dari Engkau, kami tetap percaya Engkau akan sanggup memberikan mereka pemulihan dengan sempurna, sehingga mereka akan kembali ingat siapa juru selamat dalam hidup mereka, yang sanggup memberkati mereka, yang sanggup mengadakan yang terbaik dalam hidup mereka. Amin. Amin. Berdoa ya Tuhan Yesus, bahkan buat ibadah kami di ibadah Paskah 2 hari ke depan. Tuhan, biarlah juga Engkau hadir memberkati kami jemaat-Mu. Hingga dalam peristiwa kebangkitan-Mu, kami bangkit di dalam nama Yesus. Kami alami banyak kemenangan-kemenangan di setiap hidup kami Tuhan. Kami juga khusus berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Octavianus yang ada di Medan Tuhan. Beberapa hari lalu, hamba-Mu mengalami kondisi kesehatan yang luar biasa Tuhan. Tapi kami sungguh menyaksikan dengan ajaib pertolongan-Mu tidak terlambat Tuhan. Dan kami yakin hamba-Mu akan kembali sehat, bisa kembali melayani, mengembalakan di medan Tuhan. Semua akan dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada mustahil buat kuasa Tuhan. Bekerja di dalam nama Yesus. Memulihkannya Tuhan, membangkitkan semangatnya kembali. Bahwa ada Yesus yang menolong hidupnya, ada Yesus yang menyembuhkannya Tuhan, yang membangkitkan semangatnya kembali. Bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup hamba-Mu. Makasih Yesus. Sekali lagi Bapak, berkati kami, untuk kami bisa lewati minggu ini Bapak, sampai kami ketemu di hari Minggu dengan kebaikan Tuhan. Sebelum kami berpisah dengan lain, Tuhan berkati kami, hantar kami ke rumah kami masing-masing dengan penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib. Kendaraan apapun yang kami tumpangi, yang kami kendarai, semua di dalam perlindungan Tuhan. Kami tiba di rumah kami dengan selamat, semua karena anugerah Tuhan yang ajaib. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita, dan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah, Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan hal ini. Ku nyanyikan Haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu.